Okay. Well, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good evening. Welcome to live chat from Living School. Well, I'm Akbar Matpiar, the owner of Living School, and as well as I am director now. Jadi kembali lagi ke kegiatan kita live chat di malam Jumat ini. How are you guys? Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Mungkin bisa kita say hello dulu. Bagaimana? My voice is clear? Jelas nggak suara saya? Sorry, I forgot to turn on the air conditioner. Give me the time. Well, about my voice, the sound is clear or not? Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, wa syukurillah, kita ketemu lagi di kegiatan kita di malam Jumat ini, kegiatan live chat dengan beberapa teman yang mungkin dari obrolan-obrolan ringan tersebut, obrolan-obrolan ringan ini kita mungkin bisa belajar beberapa hal. Sebelum saya lanjutkan mungkin saya ingatkan ini ya bagi yang muslim, kebetulan ini malam Jumat, hari Jumat tepatnya kalau berdasarkan kalender Islam, kita disunahkan untuk membaca Al-Kahfi. Ya, mari kita membaca juga nanti setelah kegiatan ini bisa dilanjutkan membaca Al-Kahfi. Baik, pemateri kita untuk saat ini adalah Kak Widya, ya, Widya Naski. Oke. Pemateri kita saat ini adalah Kak Widya. Beliau sekarang mahasiswa S3 di salah satu universitas di Indonesia, dan beliau kemarin punya pengalaman salah satu exchange program di Aussie. Namun hal yang mungkin kita bisa ambil pelajarannya ketika dia datang ke Pare. Kenapa kita harus kenapa harus ke Pare gitu? Kenapa beliau memilih belajar di kampung Inggris Pare? Selanjutnya berdasarkan pengalaman tersebutlah dan ketemu beberapa orang, terbitlah buku dengan judul Jejak Sang Pemimpi. Nah, di situ ada beberapa pengalaman yang dialami oleh Kak Widya, sekaligus ada beberapa pengalaman dari teman-teman yang melanjutkan kuliah di luar negeri ataupun mungkin bekerja di luar negeri. Baik, sambil kita nunggu pemateri Kak Widya, mungkin kalau Kak Widya udah gabung, mungkin bisa mengajukan permintaan live chat. Nanti menariknya teman-teman, di live chat kali ini the first time ya, mungkin ke depannya juga, setelah ini mungkin di live chat selanjutnya juga tetap kita akan adakan. Jadi nanti bukan hanya pemateri aja yang kami undang untuk join di live chat Living School, tapi nanti kami beri kesempatan 1-2 orang ya, maksimal 2 orang untuk join juga dengan kami di live chat. Karena kan fitur Instagram sekarang udah bisa live chat 4 orang. Live Instagram maksud saya. Oke.
Kita tunggu. Oh, ternyata Kak Widya. Saya mungkin saya panggil Kak Widya ya. Kalau panggil Mbak, gimana ya? Suaranya belum terdengar. Wait. Sudah. Okay, Sudah this is the terdengar. first time ya. The first time I Yes. meet you. Ya, sebenarnya saya berapa kali saling chat sama saya panggil Kak Widya ya. Oh, Miss Widya berapa kali saya chattingan sama Miss Widya, ada berapa hal yang didiskusikan, tapi saya nggak pernah ketemu langsung. Ya, ini pertama kali saya ketemu dengan Kak Widya. Bagaimana? How are you? Bagaimana kabarnya? I'm fine, thanks. And you? Gimana? Sehat Fine. ya? Kelihatan Sekarang ceria gimana? sekali. Ya, Kenapa? kelihatan ceria. Ya, mau ada masalah tidak ada masalah. Ya, harus selalu Alhamdulillah. ceria di depan kamera ya. Kayaknya harus ceria. Namanya tuntutan profesi enggak juga ya. Karena saya enggak. Ya, mungkin karena hobi ya. Makanya saya bawa santai aja, saya bawa secangkir kopi ngomong santai aja. Gitu. Anggap kita di warung kopi. Hanya beda Warung kopi ya. dan waktu ya. Kita ngopi virtual ini berarti ya. Mbak Widya pertama kali ke Pare, udah berapa kali ke kampung Inggris? Sebelumnya sudah pernah sih sebelum ini ya. Kemarin kan kebetulan itu yang lahirnya buku Jejak Sang Pemimpi itu kan karena penelitian sih awalnya. Jadi sebelumnya pernah ke sana juga karena kebetulan kan aslinya dari Jawa, jadi pernah ngantar adik ke sana. Bukan asli Terus Sulawesi, asli Jawa. kan, iya. Oh, berarti nggak apa-apa saya Terus panggil Mbak ya. Iya. it's up to you, sir. Nah, Oke, terus lanjut. gimana? Lanjut Oke, ya. tadi. Kemudian setelah itu saya lihat, oh gini ya situasi Pare. Oh, ternyata setelah itu penyelesaian untuk akhir studi saya tertarik ke Pare untuk proyek disertasi kemarin. Proyek disertasi. Jadi total berapa kali? Sekali ya? Dua kali? Baru dua kali, iya. Dua kali. Yang pertama cuman visit-visit begitu, tidak studi langsung, tidak tinggal lama sebenarnya ngantar adik. Oh, antar ngadik. Oh, tertarik. Oh, kayaknya kalau nanti ada waktu luang, saya mau saya mau study di sini. Saya mau mungkin buat penelitian gitu ya. Berapa lama, Kak? Berapa lama Miss Widya di kampung Inggris? Sekitar 4 bulan kali ya. Lumayan lah ya, rata-rata sih 4 bulan. Iya. Kalau di kampung ada yang dari pendidikan, bahkan ada sampai setahun, bahkan ada yang bertahun-tahun. Ada yang benar, ada yang bertahun-tahun. Memang ya, 4 bulan lumayan lah ya. 4 bulan lumayan. Kemarin fokus programnya apa? Maksud saya itu targetnya apa? Dulu targetnya datang ke jadi targetnya saya meneliti bagaimana program speaking atau komunikasi yang terjadi di sana. Jadi saya itu meneliti tentang motivasi dan strategi belajar siswa khususnya dalam penerapan speaking. Gitu. Jadi kan apa yang membedakan Pare dengan kursusan yang ada di luar itu, karena Pare itu sudah terbentuk satu komunitas kan. Jadi dia data per 2019 itu ada 160-an lembaga kursus. Nah, itu betul, yang orang 160-an. luar yang orang luar itu tidak tahu. Jadi seperti yang saya baca, kalau ada English Village yang ada di luar negeri itu, mereka pun itu cuma dikelola oleh satu lembaga kursus. Nah ini dikelola oleh satu lembaga institusi. Misalkan di Paju English Village itu yang di Korea Selatan itu cuma dikelola oleh pemerintah. Terus Global Gateway yang di Jepang juga itu cuma dikelola oleh satu institusi. Nah ini yang membedakan Pare itu karena
PARE itu dikelola oleh 160-an lembaga kursus. Itu yang Betul. membedakan. Betul. Terus yang membedakan lagi PARE dengan apa namanya kursusan yang ada di luar PARE itu karena lembaga kursusan walaupun misalkan berada di kota besar, di ibu kota misalkan atau ibu kota provinsi, dia tidak terbentuk satu lingkungan. Jadi walaupun terlihat fasilitasnya wah sekali, fasilitas lengkap, tapi orang datang hanya kursus dengan jadwal misalkan 3 kali seminggu, dalam 1 kali pertemuan cuma 1,5 sampai dengan 2 jam. Sedangkan di PARE itu kita bisa 24 jam kali 7 hari, kali berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun. Itu yang membedakan. Terus yang membedakan lagi, karena we can practice our English in our daily conversation. Jadi kita bisa, itu semacam apa ya namanya, program pencelupan. Jadi kita belajar bahasa Inggris melalui program imersi bahasa atau pencelupan bahasa. Seperti itu. Jadi sangat menarik sekali. Betul. Jadi ya kalau kampung Inggris kan berdirinya 1977. Sekitar gitulah sebelumnya lah. 75 tapi 77. Ya, saya harus sebutkan bahwa Mr. Cullen lah yang banyak jasa untuk membangun. Sebenarnya kalau dibilang kampung Inggris terbangun dengan alami, bukan tersistematis bahwa kita harus loh bangun kampung yang sebesar ini, enggak. Itulah berkahnya kampung Inggris, betul. Pada saat melakukan penelitian, hal apa yang paling menarik? Yang dalam artian pada saat melakukan penelitian, hal apa yang paling menarik? Kenapa kampung Inggris pakai step tadi semua bisa bahasa Inggris? Karena saya bilang yang tidak tahu pun mungkin ataupun yang minimal ya parno dengan bahasa Inggris itu, jujur saya tidak suka bahasa Inggris. Saya jurusan matematika. Ya, saya harus ini buka rahasia ini. Jadi saya sampaikan teman-teman, ya. Saya masuk itu di matematika, ya, matematika baik S1, S2 saya pendidikan matematika. Itu karena saya tidak suka bahasa Inggris. Saya tidak mau ketemu namanya bahasa Inggris. Tapi mau tidak mau, ketika kita ingin lanjut, you want to study abroad, if you want to get scholarship, you need English certificate. Ya, itu alasannya. Saya takut tuh belajar bahasa Inggris, tapi alhamdulillah datang ke kampung Inggris itu. Apa hal-hal yang dalam penelitian garis besarnya? Oh ini loh, ini yang sulit kita temukan di kampung Inggris. Yang sulit kita temukan di tempat lain apa? Oke. Jadi yang pertama itu kan saya berbaur dengan waktu ke PARE itu saya mencoba kelas karena jenis penelitian saya adalah penelitian partisipan ya. Jadi sekaligus sebagai peneliti saya juga sebagai menjadi siswa. Jadi kenapa? Supaya saya bisa merasakan langsung apa yang dirasakan oleh siswa. Jadi saya tinggal di camp sama teman-teman atau partisipan saya berbaur, saya bergaul, saya belajar bersama. Jadi saya tahu semua apa yang mereka rasakan. Jadi yang pertama jadi saya menyentuh kelas basic juga. Jadi yang betul-betul dasar saya berteman, kemudian tingkat advance dan tingkat intermediate. Jadi yang pertama kali waktu saya masuk itu di tingkat basic, saya lihat itu gini. Jadi misalkan kalau kita pertama kali datang ke PARE, hal yang terbangun dari apa yang kita dapat di PARE adalah bukan dari segi kognitifnya langsung. Misalkan kita datang langsung kita diserang dengan ini grammar, ini gini. Jadi bukan masuk langsung materi, tetapi bagaimana membangun mindset atau mengubah mindset siswa yang datang, pelajar yang datang. Khususnya bagi basic, karena basic itu belum, maksudnya masih levelnya masih rendah. Kemudian ada yang datang dengan dengan pemikiran negatif tentang bahasa Inggris, seperti itu. Kenapa dia misalkan sudah dewasa tapi dia masih berada pada level basic, itu yang terjadi mungkin seperti Mr. Akbar yang merasa bahwa nggak suka bahasa Inggris awalnya. Kemudian yang kedua memang ada masalah tentang bagaimana
penerimaan bahasa Inggris di sekolah seperti itu, sehingga dia tidak suka atau dia merasa bahwa bahasa Inggris itu sangat sulit sekali. Itu semua yang harus ketika datang di Pare, saya melihat semua tutor, wah tutor di sini friendly semua ya, jadi tidak ada batasan antara misalkan guru dengan siswa, makanya di sana mungkin lebih enak dipanggil tutor daripada guru, seperti itu. Jadi kita serasa berteman saja sama tutor. Nah, tutor itu melakukan pendekatan emosional kepada siswa-siswa khususnya yang baru. Jadi apa yang ketika kita khususnya pertemuan pertama kita ditimpa oleh how to build your confidence, bagaimana meningkatkan confidence-mu, bagaimana sih kenapa sih bahasa Inggris itu penting, kemudian apa sih ruginya ketika di zaman sekarang kita tidak tahu berbahasa Inggris, seperti itu. Jadi pikiran-pikiran negatif tentang bahasa Inggris itu dibersihkan dulu. Jadi tutor itu tugasnya adalah mengubah mindset siswa untuk mencintai bahasa Inggris. Nah, setelah siswa siap untuk menerima konsep bahwa bahasa Inggris itu ternyata seperti ini sih konsep bahasa Inggris yang terbangun di Pare, ternyata kita bisa belajar bahasa Inggris bukan cuma dalam kelas, tapi kita bisa di luar dengan have fun, bukan cuma harus serius-serius, kita tidak belajar bahasa Inggris dengan bangku yang berjejer ke belakang, tidak seperti itu. Jadi di sana kita lihat, oh ternyata kita bisa melantai pun kita bisa belajar bahasa Inggris, di bawah pohon pun kita bisa belajar bahasa Inggris, seperti itu yang dicontohkan dulu oleh seorang guru. Setelah kita berpikir, oh iya ternyata bahasa Inggris seperti ini loh, mempelajari bahasa Inggris seperti ini, barulah guru atau tutor itu memberikan masukan input tentang pengetahuan. Misalkan, oh gini sih, misalkan kalau kita mau fokus ke grammar, silahkan, ini kayak gini. Seperti itu. Nah, setelah itu, setelah dibangun masalah kognitifnya, dibangun tentang self confidence-nya atau mindset-nya, kemudian dibangun tentang kognitif. Setelah itu bagaimana tutor ini menghubungkan si siswa dengan interaksinya dengan sosial. Nah, itu yang terjadi di Pare kan, karena kita belajar bahasa Inggris itu bukan individu, tetapi kita butuh partner atau partner untuk berkomunikasi, yaitu kita bisa terapkan di kehidupan nyata, seperti itu. Oke, well, ada beberapa hal yang saya highlight di sini. Yang pertama, mindset. Betul, mindset kita yang perlu diperbaiki. Ya, kenapa takut bahasa Inggris? Ya, karena mindsetnya memang udah blocking. Saya takut bahasa Inggris karena udah blocking. Alasannya karena trauma. Bu, ya, nggak juga dengan trauma. Dulu waktu SMP, saya ingat banget. SMP, SMA, saya ini pengakuan dosa, saya minta maaf kepada guru-guru saya. Bukan saya tidak berterima kasih. Dulu kalau SMP sama SMA, guru bahasa Inggris saya, mudah-mudahan tidak nonton teman SMA saya. Jadi waktu SMP SMA, guru mengajar bahasa Inggris, masuk nggak pakai bahasa Inggris. Mungkin good morning. Yes. Udah itu, silakan baca ini, kerjakan. Waduh, kita belum ada materi langsung kerjakan. Bagus itu. Betul. Yang kedua, ketika kita disuruh baca, ini kita baca loh. Bagaimana pronunciation kita membaca, nggak ada. Pokoknya semua sapu rata bagus semua. Kunci biasa orang punya pronunciation-nya Ki, bacanya K, pokoknya benar semua. Kita baca apapun yang bilang benar semua. Nah, itulah, dari situlah. Ini kayaknya bukan saya bidan saya di bahasa Inggris. Bukan karena bidannya, karena mungkin first impression-nya itu, pertemuan pertama saya dengan bahasa Inggris kurang bagus, makanya kayaknya kurang menarik ini bahasa Inggris, ya. Itu. Dan juga betul mindset. Kenapa sih tadi? Kenapa sih kita butuh bahasa Inggris? Makanya banyak itu mindset, dan ini jujur, nggak tahu kebetulan saya tadi baca buku judulnya Mindset for IELTS. Kenapa ada buku namanya Mindset for IELTS? Karena kebanyakan siswa targetnya lah melihat IELTS itu sebagai untuk buru skor. How many your score, ya? Berapa besar skor? Paling tidak, belajar IELTS itu sebenarnya improve your skill.
Nah, jadi nggak usah pikir skormu, skillmu aja dulu pikir. Bagaimana caranya improve? Nanti skormu akan naik sendiri. Sama juga bahasa Inggris. Mindset dulu. Kenapa saya butuh bahasa Inggris? Tadi saya tempatkan diri saya butuh bahasa Inggris untuk dapat beasiswa. Tanamkan itu ya. Betul, itu mindset kita. Yang perlu kita langsung dikasih banyak tugas, tapi belum disadarkan tentang pentingnya bahasa Inggris. Tutor, betul. Tutor memang mungkin karena ada ya beda, terkadang seumuran kita bahkan lebih muda kita, tapi mereka memang secara alami komunikatif, mungkin karena tidak diburu dengan kurikulum yang berat, yang banyak, yang berliku-liku. Intinya kan kalau kita banyak, kita ajar siswa mengerti, alhamdulillah, tapi jangan paksakan dengan banyaknya materi. Itu Betul. confidence juga. Hal menarik ini kayaknya apa yang Miss Widya panggilannya. Boleh, terserah aja. Oke. Miss Widya itu udah kenal banget dengan kampung Inggris ya, lumayan. Jadi kemarin bukan hanya ya ibaratnya apa tadi penelitian kualitatif ya, karena langsung terlibat dan langsung sebagai partisipan. Baik. Ini hal yang menariknya, memang ada niat waktu penelitian, pokoknya dari penelitian tersebut. Kalau saya buat penelitian itu, penelitian dari kampung Inggris, saya mau buat buku Jejak Sang Pemimpi. Atau itu enggak ada rencana buat buku tersebut setelah balik, atau memang saya ke kampung Inggris, saya mau penelitian, setelah itu saya mau buat buku tersebut. Atau gimana ceritanya? Sehingga lahirlah buku Jejak Sang Pemimpi. Ke Pare itu murni ya untuk penelitian. Nah, justru kemarin saya ke Pare itu sebenarnya awalnya penelitian, tapi kok lama-kelamaan saya jadi merasa native menjadi seorang pelajar di sana. Jadi saya kadang lupa bahwa saya sedang penelitian, bahkan untuk interview atau wawancara partisipan itu saja saya lebih banyak waktu belajar daripada interview partisipan, seperti itu. Jadi ke sana murni untuk penelitian. Nah, setelah itu saya interview dan sebagainya, saya pulang lah. Pulang itu tidak ada sama sekali buat buku, karena kan kalau kualitatif kita tidak dituntut untuk buat produk kan. Tapi lama-kelamaan, saya harus membukukan kepingan-kepingan pengalaman yang ada di Pare itu menjadi sebuah buku supaya tidak terpecah-pecah pengalamannya, seperti itu. Nah, ini buku yang Jejak Sang Pemimpi ini hanya bagian umum saja sebenarnya dari apa yang saya peroleh di Kampung Inggris Pare. Jadi, insya Allah untuk buku-buku selanjutnya saya akan fokus untuk menambah referensi tentang Pare, karena ketika Pare itu sebenarnya orang tahu, tapi belum merata, informasi tentang Pare itu belum merata. Betul. Jadi tugas saya adalah bagaimana saya menambah referensi-referensi tentang Pare. Jadi saya kemarin pernah baca bukunya Lutfi, itu judulnya Pare Paradise. Di situ saya membaca bahwa referensi tentang Pare ini masih sangat sedikit. Jadi masih memerlukan penulis-penulis yang memang punya niat untuk mengembangkan Pare, dan bagaimana kita membangun Pare-pare, cikal bakal Pare selanjutnya yang ada di pelosok-pelosok Indonesia. Jadi tujuan saya adalah menambah referensi tentang Pare, karena begitu, coba deh kita coba search di internet, ketika kita mencari buku-buku tentang Pare, yang muncul bukan buku-buku motivasi, bukan histori tentang Pare, keadaan Pare, tetapi kebanyakan adalah kumpulan materi-materi yang telah kita pelajari di Pare. Itu mah gampang kita dapatkan. Kita jadi siswa di sana, kita kumpulin materinya, kemudian kita jadi buku, oke sudah. Tapi tentang historinya Pare, di buku ini juga saya membahas tentang forum kampung bahasa yang kebanyakan peneliti tidak menyentuh mungkin tentang keberadaan forum kampung bahasa. Historinya, kemarin saya bertemu langsung dengan Mr. Kellen. Alhamdulillah saya ketemu dengan beliau masih sehat dan menceritakan tentang proses kampung Inggris yang terjadinya itu secara alami 1977, awalnya dari BEC, kemudian lahir regenerasi menjadi sekitar 160 di 2019. Nah, setelah itu saya membuat buku ini
Ini buku tentang Jejak Sang Pemimpi, Cerita dari Pare. Ini hanya sebagian kecil dari pengalaman disertasi saya. Insya Allah buku kedua itu saya akan fokus ke tentang strategi belajar dan metode pengajaran yang digunakan oleh guru di sana. Seperti itu. Jadi insya Allah ke depannya akan fokus ke pengembangan Kampung Ingis Pare. Nah, bukan cuman menulis buku sebenarnya, saya ada apa namanya? Ada apa namanya di wilayah-wilayah Indonesia yang lainnya supaya Amin. anak-anak misalkan iya amin karena di Pare itu apa namanya bagi orang yang belum pernah ke Pare itu mereka tidak akan membayangkan seberapa murahnya apa-apa yang ada di Pare. Nah, orang yang ada di Pulau Jawa merasakan betul-betul bahwa Pare itu sangat menjangkau, tetapi kasihan orang yang ada di luar Jawa, misalkan di Sulawesi Selatan, Betul. di Irian, di Sumatera. Memang begitu sampai ke Pare semuanya serba murah, tetapi untuk mencapai Pare ini sangat membutuhkan biaya yang mahal, misalkan ongkos pesawat, perjalanan dan sebagainya. Itu. Jadi kita niatnya kita bisa memotivasi khususnya praktisi pendidikan kerjasama dengan stakeholder masing-masing daerah untuk bisa membangun cikal bakal Pare. Jadi orang-orang bisa tanpa harus ke Pare pun mereka bisa merasakan nikmatnya belajar seperti di Pare walaupun di daerah mereka sendiri seperti itu. Betul sekali. Saya juga punya niat dulu kemarin. Saya punya niat, itu punya niat membangun 1.000 kampung Inggris. Nggak usah 1 juta, 1.000 kampung Inggris saja. Targetnya memang, ya, kemarin itu kami hanya mundur mempersiapkan. Targetnya kita rekrut, belajar di sini, bukan hanya belajar bahasa Inggris aja, tapi manajemen. Karena saya selalu bilang, pintar bahasa Inggris belum tentu bisa pintar mengajar. Pintar mengajar belum tentu bisa membangun bisnis ataupun kursusan. Makanya kami punya niat itu membangun 1.000 kampung Inggris. Kami udah buat konsep awal 1000kampunginggris.com. Hanya memang butuh kekuatan, butuh edukasi. Yes. Hal yang menjadi mendasar lah ketika itu akomodasi. Yang memberatkan sebenarnya adalah ketika ke kampung Inggris adalah akomodasinya. Akomodasi. Mulai mungkin kalau dari Jawa ya agak mendingan ya, ada kereta, ada bus ya. Tapi kalau dari Sulawesi, dari Maluku, dari Papua, Kalimantan, Sumatera, ya mungkin ya kalau Sumatera agak mendingan ya, ada mendingan. Sama juga sih kapal laut ya, sama juga kalau. Tapi biaya akomodasi terkadang lebih besar ya. Yes. Biaya akomodasi transportasi lebih besar dibanding biaya kurs ataupun biaya itu yang ya itulah yang menjadi dasar awal. Mudah-mudahan sama-sama tercapai, saling bersinergi. Baik. Di sana tadi ada metode-metode yang hal yang memang kampung Inggris itu berbeda. Sampai beberapa teman saya yang memiliki sekolah ataupun memiliki pesantren itu menanyakan, apa kurikulumnya? Saya bilang, kurikulum yang dipakai di kampung Inggris beda. Nggak bisa. Pertama, simple dia. Kalau bisa dibilang 70% itu langsung praktis, 30 teori. Kalau dibilang bisa bilang, mereka belajar tuh bilang kalau kita punya materi grammar itu, kalau bilang mereka lebih cenderung itu bagaimana grammar naturally. Dia belajar grammar, dia fokuskan ke speaking, practice spoken English. Tapi tetap memperhatikan grammar. Itu saya bilang. Itu memang hal yang menarik yang dari kampung Inggris. Oke. Sebelum saya lanjutkan, sambil saya berdiskusi, bagi teman-teman yang ingin kita mengundang loh. Ini pertama kalinya. Saya biasanya dengan pemateri, saya hostnya pemateri hanya berdua. Ini saya mengundang bagi audiens, silakan yang ingin bergabung, diskusi, ataupun mungkin curhat, nggak mungkin curhat ya. Minta pendapat gimana, apa kendalanya ketika belajar bahasa Inggris, atau gimana perspektifnya tentang pelajaran bahasa Inggris. Apakah itu biasa nggak usah, itu bahasa asing nggak perlu kita
itulah bla 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 gitu. Mungkin bisa teman-teman ajukan permintaan live, silakan. Baik, sambil kita nunggu teman-teman yang lain yang ingin join, ini Miss Widya. Baik, selain jujur, selain belajar bahasa Inggris, pasti ada lah nilai-nilai yang kita peroleh di kampus Inggris. Iya. Saya pribadi, mental saya lebih kuat ketika saya belajar di bahasa Inggris. Apa yang diperoleh pengalamannya? Banyak sekali. Jadi itu juga salah satu yang saya bahas di buku, bahwa saya menganggap bahwa saya ada sebuah kutipan bahwa Kampung Inggris Pare adalah sebuah laboratorium kehidupan yang mana orang tidak hanya mempelajari bahasa Inggris saja, tetapi segala sesuatu mengenai hidup. Dan dalam Kampung Inggris Pare itu siswa-siswa itu ditempa berbagai macam pengalaman hidup dan tempat siswa untuk menemukan jati diri sebenarnya, seperti itu. Jadi ada selain belajar bahasa Inggris, banyak sekali tentunya. Yang pertama, kemandirian tentunya ya, karena jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, begitu sampai wah saya sendirian di sini. Itu adalah melatih communication skill. Bagaimana kita membuka diri untuk berteman dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu. Yang kedua adalah kesederhanaan. Coba deh kita di sana mau bepergian, tidak ada mobil, tidak ada apa, kita lebih enak, bahkan kita nikmati, kita naik sepeda ontel kemana-mana, tapi kita nikmat aja. Kemudian makan serba sederhana, tapi enak-enak aja karena kita rasakan bersama teman-teman. Kemudian melatih kedisiplinan, tentunya ada jam malam untuk di camp, ada jam belajar, kerja keras juga karena kita di sana punya tujuan untuk agar cepat bukan cuma menguasai bahasa Inggris sebenarnya. Yang jelasnya walaupun tujuan awal untuk menguasai bahasa Inggris, tetapi si siswa ini gara-gara ingin menguasai bahasa Inggris, mereka harus kerja keras. Jadi tentu saja kerja keras untuk mencapai goalnya secepat mungkin dan bisa kembali, itu melatih kerja keras juga. Kemudian melatih ini juga sifat rohani ya. Kalau misalkan untuk umat Islam, kita di sana kadang di setiap camp itu ada kultum, kemudian ada sholat bersama, seperti itu. Kalau maghrib harus ada harus bangun sebelum jam subuh dan sebagainya, seperti itu. Banyak sekali pokoknya. Melatih kita menambah teman juga, menambah keluarga, seperti itu. Jadi bukan cuma bahasa Inggris. Jadi saya menamakan bahwa Pare itu adalah sebuah laboratorium kehidupan, seperti itu. Betul, laboratorium kehidupan. Yes. Biasa juga mengatakan, kalau teman-teman owner biasa sebutkan Kampung Inggris itu adalah miniatur Indonesia. Kenapa miniatur Indonesia? Karena kita bisa temukan berbagai suku di Pare. Bayangkan ya, kita ketemu orang Aceh, kita ketemu bahkan orang Papua pun kita ketemu, orang Sorong kita ketemu, orang Maluku kita ketemu. Ya, disitulah luar biasanya dari Kampung Inggris. Baik, kita kembali lagi ke buku Jejak Sang Pemimpi. Oke. Di sini hal apa yang menarik dari buku tersebut yang ini mungkin menurut Miss Widya, yang hal apa yang dalam buku tersebut ya yang bisa kita ambil pelajaran, atau mungkin ini momen-momen yang kalian akan dalam artian kalau kalian ke Kampung Inggris, ini loh momen yang kalian sulit temukan di tempat lain, atau apa? Bagaimana? Kalau menurut di dalam buku tersebut, hal apa yang ya ibaratnya yang ini loh momen yang di Kampung Inggris yang sulit kita temukan di tempat lain. Oke. Yang pertama yang sulit ditemukan dan memang yang
kita tidak temukan di tempat lain adalah kampung Inggris itu terdiri dari terdiri dari 160 lembaga kursus. Nah, 160 lembaga kursus itu sangat besar pengaruhnya. Yang pertama, membentuk lingkungan imersi atau pencelupan ya, pencelupan bahasa. Itu ketika kita misalkan masuk ke sebuah lingkungan imersi atau pencelupan bahasa, di sana kita akan betul-betul menemukan situasi di mana kita bisa we can practice our English with all people around there. Jadi kita praktek bahasa Inggris dengan ibu-ibu warung seperti itu. Jadi ada beberapa pola atau tipe masyarakat yang saya temukan di sana bahwa ada beberapa masyarakat yang memang mereka fasih dalam berbahasa Inggris. Saya juga lihat beberapa kafe-kafe yang memang ada program untuk bahasa Inggris. Kemudian ketika kita masuk kita berbahasa Inggris. Terus ada juga masyarakat yang mengetahui beberapa kalimat saja seperti itu. Nah, ada masyarakat yang memang berbahasa Inggris menjawab beberapa patah kata, but it's related to their profession. Jadi apa namanya ya, semacam English for specific purposes. Jadi misalkan pedagang dia tahu ketika dia bertanya how much, dia bisa menjelaskan sekian. Misalkan dia tahu jumlah uang 1.000 bahasa Inggrisnya seperti apa. Dia mengetahui cara cara menawarkan produknya kepada customer seperti itu. Jadi walaupun dia tidak menguasai keseluruhan bahasa Inggris, tapi masyarakat di sana itu sangat mendukung terjadinya program imersi secara total. Nah, saya sudah wawancara dengan Mr. Ari, mantan ketua Forum Kampung Bahasa, bahwa ada salah satu programnya bidang bidang pendidikan atau education kalau saya nggak salah. Di sana itu programnya adalah bagaimana memberdayakan masyarakat, memberikan pelatihan, memberikan pelatihan gratis kepada masyarakat pedagang kaki lima atau kelompok kebudayaan seperti itu. Jadi itu peranan daripada Forum Kampung Bahasa yang dimana semua orang di sana bekerja sama, baik dari FKB, masyarakat, kemudian petugas keamanan atau polisi yang katanya berjaga-jaga. Seperti itu. Kemudian pemilik kursusan ataupun tutor itu selalu mendukung siswa untuk berkomunikasi bahasa Inggris. Misalkan diterapkannya English Camp dengan aturan 24 jam berbahasa Inggris dan disimpannya tutor sebagai tutor pendamping di di camp. Nah, itu semua adalah cara-cara untuk mendukung bagaimana proses second language acquisition itu bisa berjalan dengan bagus, bisa mempercepat goals daripada siswa yang datang ke situ. Ini yang kita tidak dapat di daerah-daerah lain, yang di kursusan lain. Kita hanya datang 3 kali seminggu, ataupun misalkan kita ambil contoh 5 kali seminggu pun, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat misalkan, tapi cuma 2 jam. Setelah itu pulang, no practice. Tidak ada lagi orang yang kita ajak komunikasi. Nah, akhirnya apa? Nihil. Apa yang kita dapat, pulang kita tidak praktek, nihil kan? Seperti itu. Nah, beda dengan di Pare. Misalkan kita sudah nih di kelas nih belajar ini. Ketika tiba di camp, kita nggak tahu, kita bisa nanya ke tutor. Nah, tanyanya juga menggunakan bahasa Inggris karena 24 jam berbahasa Inggris. Seperti itu. Ketika tidak menggunakan bahasa Inggris, kita kedapatan, kita akan disanksi, dan sanksinya itu pun sanksi yang mendidik. Misalkan, oh kamu harus menghafal vocab 5 setiap 1 kali ini, seperti itu. Kemudian kamu harus speaking di tempat umum. Nah, itu kan melatih self confidence juga. Gitu. Jadi hukumannya bukan hukuman yang berat seperti apa, tapi kita sangat menikmati. Hukuman diberi bedak di depan muka seperti itu kan hukuman yang kita dihukum tapi fun juga. Jadi kita senang aja. Kayak gitu, itu yang kita tidak dapat di tempat lainnya, seperti itu. Nah, juga sepeda ontel. Ketika kita kita kursusan bahasa Inggris, saya pernah bertanya nih sama Mr. Kellen. Oh, ternyata untuk mendirikan sebuah kursusan itu tidak mesti ya di kota besar. Karena kan kita tahu kan kota besar itu menjanjikan fasilitas yang bagus, akses yang bagus,
Ternyata bukan itu faktornya. Faktornya adalah ketika kita berada pada lingkungan yang mendukung. Nah, misalkan yang di Pare, walaupun di Pare itu tidak ada misalkan tidak ada kendaraan mewah atau apa, justru itu lebih enak karena jauh dari riuhnya kendaraan atau bisingnya kendaraan, tidak ada polusi seperti itu. Jadi orang naik sepeda ontel kita enak aja fresh gitu kalau belajar kan. Beda dengan di kota besar ketika kita berada dalam sekat dinding-dinding kita belajar bahasa Inggris itu justru membuat kita semakin tidak nyaman. Kita dalam satu ruangan, kemudian di dalam ruangan juga crowded sekali, ada 20-an ke atas siswanya, itu tidak bisa. Sedangkan di Pare itu pun tanpa meja, jadi kita duduk melantai, kita buat lingkaran, isinya cuma 15 orang, kemudian ketika di dalam kelas kita tidak bisa belajar, kita sumpah, kita bisa keluar, melihat pemandangan yang indah, kita bisa belajar seperti itu. Mantap. Ini mendalam ya penelitiannya, lumayan ya. Udah tahu banget. Saya pengennya mau ke sana lagi sebenarnya. Iya. Karena COVID ini. Ya, COVID juga, ya betul. Karena COVID juga, betul agak ribet. Mungkin ribet kalau sekali. Apalagi aturan-aturan ini. Tapi alhamdulillah selama di COVID, selama ini pandemi ini, Kampung Inggris punya satuan gugus sendiri yang alhamdulillah untuk menjaga protokol kesehatan, dan alhamdulillah kalau bisa dibilang ya sampai saat ini situasi aman, terkendali. Baik, tadi yang menarik betul. Coba deh teman-teman yang lain ngomong deh di daerahnya, di warung kalian ngomong English. Coba palingan kalau kalian ngomong English dengan teman kalian pasti pertama dilihati mungkin salah satu kan bagus kalau kalau mungkin tahu agak frontal, mungkin ya paling berbisik itu soknya sok banget ngomong bahasa Inggris. Itulah yang menjatuhkan mental kita ketika kita ingin you want to practice, kata Bintan Emon. Saya ingat banget ya kata Bintan Emon, teman kamu belajar ngomong bahasa Inggris, kamu bully, kamu mau bodoh bareng-bareng gitu. Maksudnya itulah kamu mau kalau siswa ngomong bahasa Inggris di sini dengan mispronunciation, jadi dia menyebutkan dengan salah pronunciation-nya, is okay karena namanya beginner, jadi belajar. Kalau udah pintar nggak usah kampung Inggris, karena kan kita datang ke sini untuk belajar. Itu hal yang menarik. Baik, sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman silakan kalau ingin, ini pertama kalinya saya membuka kesempatan untuk live. Ini juga lumayan ya, udah jam di sana udah mendekati jam 10 ya. Waktu Indonesia tengah. Di sini baru masuk ke jam. Oke. Ini Miss Widya ini jurusannya, saya minta maaf, S1-nya, S2-nya, S3-nya jurusan bahasa Inggris atau gimana? S1 itu bahasa Inggris. S2 itu manajemen. S2 manajemen saya, manajemen pendidikan, konsentrasi pendidikan. S3-nya sama juga? S3 saya kembali ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris, oke, baik. Iya, seperti itu. Apa yang, jangan gini, memang dari kecil dulu suka bahasa Inggris, kenapa? Jujur saya, ibaratnya apa ya? Kalau dibilang salah, saya juga pernah salah. Saya pernah masuk di farmasi. Jadi saya angkatan 2007 selesai masuk farmasi 3 semester saya. Salah ruangan, berhenti. Lanjut ke pendidikan matematika. Ya. Memang bahasa Inggris itu udah passionnya dari kecil atau gimana ceritanya milih bahasa Inggris? Gimana ya, bahasa Inggris sebenarnya kalau dari sisi ada dua versi sebenarnya ya. Yang pertama orang belajar bahasa Inggris karena benci, yang kedua itu belajar bahasa Inggris karena suka. Mungkin betul. Saya ada di yang kedua. Saya tidak tahu awalnya, mungkin juga awalnya benci, tapi yang saya ingat itu yang senang aja. Saya mulai dari SMA itu saya
memang orangnya mungkin suka atau mungkin sudah suka bahasa ya. Saya orangnya cerewet, jadi saya memang suka komunikasi sama orang-orang. Jadi saya itu lebih ke bahasa sebenarnya. Jadi waktu SMA itu saya juga kan aktif di organisasi, sering aktif di organisasi sekolah. Jadi saya mengaktifkan kembali apa namanya klub meeting di sekolah. Saya jadi ketua di situ, jadi ketua klub meeting bahasa Inggris. Kemudian saya bangun apa namanya jaringan-jaringan atau kolaborasi meeting dengan sekolah-sekolah lain seperti itu. Kemudian di situ memang seperti ini sebenarnya. Kenapa kita bisa membenci atau mencintai bahasa Inggris itu? Salah satu faktor, ini salah satu aja ya, mungkin karena gurunya. Mungkin alhamdulillah saya selalu bertemu dengan guru yang menurut saya bisa memotivasi saya untuk belajar bahasa Inggris, seperti itu. Jadi saya selalu bertemu dengan guru-guru yang memang semangat mengajar dan cara mengajar bahasa Inggrisnya itu bagus menurut saya. Tapi kadang kalau saya mengatakan bahwa si guru A itu bagus, teman saya mengatakan bahwa tidak bagus. Jadi saya tidak tahu juga standar guru mengajar bagus dengan tidak itu seperti apa. Karena kalau dari saya bilang dia bagus, dari teman saya bilang tidak bagus. Mungkin walaupun gurunya juga bagus dengan tidaknya, kembali lagi kepada kita sendiri sih sebenarnya. Karena saya pernah membaca referensi bahwa sebagus apapun guru kamu mengajar ataupun sebagus apapun lingkungan kamu mendukung untuk belajar, tapi ketika kamu sendiri yang tidak memiliki semangat ataupun mencintai pelajaran itu, bahwa kamu tidak akan sukses untuk sukses dalam bidang itu, seperti itu. Jadi semuanya kembali kepada kita sendiri, seperti itu. Nah, apa namanya? Setelah itu saya di kampus juga saya aktif menjalankan apa namanya klub-klub meeting bahasa Inggris, dan sekarang juga masih fokus ke English meeting bahasa Inggris. Jadi memang saya senang sekali, saya sangat mendukung sih sebenarnya, karena saya melihat banyaknya masalah-masalah yang terjadi dengan siswa, dan saya merasakan sendiri ketika belajar bahasa Inggris, teman-teman saya di sekolah itu banyak yang keluar pada saat jam pelajaran bahasa Inggris. Saya memikirkan hal seperti ini, bahwa kita harus membuat satu komunitas yang memang kita mewadahi teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris secara gratis, seperti itu. Jadi ketika mereka menemukan masalah-masalah di sekolah, mungkin masalah dengan guru, kita bisa sama-sama sharing tentang bagaimana sih belajar bahasa Inggris yang bagus, seperti itu. Jadi kita seringnya kadang melingkar di ruangan terbuka, agar kita bisa sharingnya itu lebih fresh, seperti itu. Jadi tidak ceritanya gini, ketika kita belajar bahasa Inggris di sekolah, dan saya yakin deh pelajaran bahasa Inggris di sekolah itu dalam 1 minggu itu cuman 2 kali 2 jam, cuman 2 apa namanya 2 hari ya, jadi 4 jam total. 4 jam itu pun 1 jam terhitung 45 menit. Setelah itu tidak ada lagi. Betul yang Mr. Akbar tadi katakan bahwa bahasa pengantar daripada guru itu adalah bahasa Indonesia. Bagaimana kita bisa mengetahui bahasa Inggris sedangkan guru datang ke kelas gini, kita diberi apa seperti yang Mr. Akbar contohkan tadi, itu juga dikeluhkan oleh partisipan saya waktu saya wawancarai, bahwa ternyata yang terjadi di sekolah, guru datang masuk tanpa basa-basi, apa namanya, buka halaman sekian, baca baca materinya, setelah itu jawab pertanyaannya pun dijawab dengan menulis, seperti itu kan. Setelah itu dijawab dengan menulis, kita cross check sama-sama, misalkan cross check sama-sama itu membantu siswa menerjemahkan, tapi diterjemahkan satu persatu. Akhirnya jam pelajaran habis, no communication, tidak ada praktek dalam apa namanya, tidak ada praktek dalam pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri, padahal kan tujuan daripada mempelajari bahasa kan untuk komunikasi. Betul. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, bukan walaupun kita butuh ya untuk menulis, tapi kan tujuan utamanya memang untuk komunikasi. Jadi gini, ada satu metode yang saya temukan kemarin di Pare, dan saya sudah buat formatnya atau bagannya, itu adalah temuan baru saya.
saya saya menentang proses pembelajaran yang terjadi di sekolah ketika guru datang model konvensional atau tradisional, guru kebanyakan menjelaskan dan siswa hanya datang duduk diam, ya kan, datang duduk diam, tidak ada apa-apa. Kemudian guru datang disuruh membaca siswanya, setelah itu disuruh menjawab soal dengan tulisan, kemudian ditranslate satu persatu, itu yang memakan waktu. Nah, di Pare seperti ini. Ada namanya mengajar speaking melalui materi reading. Jadi seperti apa? Ada materi reading, oke. Siswa mengatakan bahwa materi reading itu sebenarnya bagus. Kenapa? Karena melatih critical thinking-nya siswa kan. Tapi caranya guru salah. Itu katanya siswa. Caranya guru salah karena seperti itu metodenya yang saya jelaskan tadi. Nah, di Pare ini gini. Saya beberapa kursusan meneliti bahwa guru tutor itu ada materi reading. Jadi reading pun bisa kita olah menjadi pembelajaran yang menarik. Datang, kemudian guru itu menginstruksikan siswa untuk silahkan membaca materinya dengan silent. Jadi silent itu apa? Tujuan untuk silent itu adalah untuk diingat ya dalam pikiran, karena ketika kita membaca silent itu akan lebih banyak tersimpan di pikiran. Tapi bacanya berulang-ulang, misalkan 3 kali. Setelah 3 kali, ada namanya sistem membaca besar atau a louder voice ya, dengan bersuara. Tujuannya apa? Setelah silent reading tersimpan di memori, kita akan louder voice untuk melatih pronunciation dan sistem drilling. Jadi misalkan satu siswa itu satu paragraf, kita gilir sampai 3 putaran gitu kan. Setelah itu siswa diberi kesempatan untuk chit chat atau face to face interaction. Jadi tetap ada pertanyaan daripada reading itu seperti yang terjadi di sekolah, tetapi tidak dengan menulis, tetapi siswa duduk berhadapan nih. Kemudian dia ada yang bertanya, ada yang menjawab, ada bertanya, gantian seperti itu. Nah, selain itu ada juga sistem, selain sistem interview, ada sistem grouping. Jadi di kelas itu dibagi menjadi 2 grup. Setelah itu nanti akan ada debat sesuai dengan materi reading. Jadi banyak hal yang bisa kita kemas dari reading tersebut yang ujung-ujungnya akan mencapai goal untuk komunikasi seperti itu. Seperti itu sih. Menarik. Jadi metodenya yes. Setelah beberapa lama survei ini, observasi, alhamdulillah menemukan metode. Oh, gini loh yang bisa kita terapkan di sekolah untuk gimana kita kolaborasi antara reading dan speaking. Iya, jadi saya bawa pulang oleh-oleh mengenai sistem pembelajaran yang saya temukan di ini. Jadi bukan cuma materi speaking, reading sebenarnya. Jadi ada 5 yang saya temukan bahwa bagaimana mengajar speaking melalui reading, bagaimana mengajar speaking melalui listening, bagaimana mengajar speaking melalui visual atau foto, bagaimana mengajar speaking melalui writing. Dari writing juga kita bisa mengajar speaking. Jadi ada seperti itu. Jadi bukan cuma kalau misalkan reading kita fokus ke reading, tidak seperti itu. Tapi semuanya kita bisa arahkan ke pronunciation. Misalkan nih mengajar melalui listening kan. Dari listening itu misalkan kita membahas lagunya tentang Bruno Mars ya. Sebelumnya itu ada namanya ice breaking. Ice breaking itu tutor bertanya kepada seluruh siswa, apakah kamu suka musik? Apakah kamu bisa bermain musik? Apakah kamu bisa menyanyi? Itu namanya ice breaking. Setelah itu ice breaking, siswa juga ada 2 jenis ice breaking. Siswa juga face to face, bisa mereka saling bertanya. Setelah itu mereka diperdengarkan lagu beberapa kali isi blank. Ada misalkan 1 bait lagu, ada beberapa yang kosong-kosong itu kan. Kita isi di situ. Setelah itu diputar kembali, kita cross check yang mana sih yang salah, seperti itu. Setelah semua jawabannya benar, we can sing together. Jadi siswa itu menyanyi bersama-sama sehingga setelah mereka stres mendengarkan gimana sih listeningnya, mereka bisa kembali fresh dengan menyanyi seperti itu. Jadi menyanyi itu bukan cuma happy doang, tetapi ada unsur pronunciation di baliknya seperti itu. Well, jadi itulah tadi
gimana teknik-teknik yang menarik dari belajar bahasa Inggris di kampung Inggris. Saya garis bawahi ada beberapa hal. Di luar dari itu ya, ini pengalaman saya. Jadi mungkin eh, saya selalu bilang sangat rugi ketika datang ke kampung Inggris itu hanya membawa kemampuan bahasa Inggris. Jujur, saya datang ke kampung Inggris nggak pernah punya niat untuk bangun Flip English School. Saya datang ke kampung Inggris ya sebagai siswa. Saya resign dari tempat kerja saya, mungkin kenal Boswa School Makassar. Ya, Yes. tempat kerja saya yang lumayan. Ya, kalau masalah salary bisa lah, dianggap lah. Kalau saya datang ke sini belajar dengan modal nekat, dalam artian modal nekat takut bahasa Inggris, tapi nggak tahu banyak hal yang saya dapat. Datang ke kampung Inggris banyak hal yang saya dapatkan. Makanya sangat rugi ketika datang ke kampung Inggris kita hanya membawa kemampuan bahasa Inggris. Saya banyak. Pertama, ada beberapa siswa itu datang ke kampung Inggris, apa yang dia peroleh? Pertama tadi, mandiri. Namun yang paling penting adalah dia berada di lingkungan positif. Yes. Dia datang, betul, dia termotivasi. Di balik dari kampung Inggris itu, banyak loh orang-orang yang berhasil. Maksudnya, banyak yang meraih mimpinya S2, baik itu dalam negeri, ya, dengan scholarship, S3 baik dalam negeri atau luar negeri, atau sekarang ini momen-momennya saya banyak lihat baik itu teman saya waktu belajar dulu ataupun alumni kami itu lulus PNS. Tanya kenapa kamu mudah, Sir? Kenapa bisa mudah? Belajar bahasa Inggris pun saya waktu di Pare yang lebih sulit belajarnya. Kita harus belajar dari pagi bahkan sampai malam, apalagi untuk ujian PNS. Mudah, Sir, untuk mempersiapkan itu. Itulah kemampuan. You have the giant inside you. Kita punya raksasa dalam diri kita yang sebenarnya itu disekat-sekat. Di kampung Inggris ini itulah yang saya temukan. Banyak hal yang kita bisa pelajari. Ternyata saya mampu juga ya. Saya belajar marketing, saya belajar bagaimana. Saya juga nggak pintar ngomong, saya nggak tahu kalau pandai bersosialisasi nggak juga. Hanya dengan adanya hidup di merantau dan ya suasana kampung ini yang mendukung lah banyak hal. Makanya itu dibalik dari bahasa Inggris tersebutlah sebenarnya kampung Inggris ini melahirkan sosok-sosok yang ibaratnya terbentuk ya. Makanya saya menarik dengan judulnya tuh jejak sang pemimpin. Jejaknya itu salah satunya lah pernah menginjakkan di kampung Inggris ya. Yes. Kenapa tertarik banget dengan judul jejak sang pemimpin? Kenapa bukan sekalian apa ya? Kampung Inggris apa ya? Kalau biasa janganlah kampung Pare jahat itu, kali bilang Pare jahat, jahat juga. Ya istilah hashtag Pare jahat itu kan sebenarnya hashtag Pare jahat karena kita katanya ya dipertemukan untuk dipisahkan. Maksudnya banyak ketemu orang-orang baru ya dan dipisahkan lagi karena mungkin programnya habis dan pulang masing-masing. Kenapa memilih judul buku Jejak Sang Pemimpi? Oke. Jadi puncak sebenarnya daripada buku ini itu ada di bab 6 ya. Jadi ada di sini dalam buku ini ada 3 tema yang saya bahas. Yang pertama tentang kesulitan belajar bahasa Inggris, polemik belajar bahasa Inggris di Indonesia atau di sekolah. Setelah itu saya membahas secara secara general apa sih masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa belajar bahasa Inggris di sekolah. Kemudian di akhir bab tersebut saya memberikan salah satu solusi kepada siswa-siswa yang merasakan masalah belajar bahasa Inggris di sekolah untuk datang ke Pare. Pare ini belum banyak loh orang misalkan yang tahu, mungkin tahu secara general aja. Coba sih ke sana. Nah, di situ saya membahas tentang Pare. Ini bagian kedua, tentang Pare apa, ini Pare. Yang ketiga ini adalah puncaknya. Puncaknya adalah orang yang dari Pare itu banyak yang dari Pare ke sebagian besar itu
meraih mimpinya setelah dari Pare. Itulah mengapa saya memberikan judul adalah Jejak Sang Pemimpi, karena orang yang ke Pare itu adalah orang-orang yang memiliki mimpi besar, khususnya bagi mereka yang ingin menjelajahi dunia selain Indonesia, seperti itu. Jadi orang yang betul-betul ke Pare itu betul-betul memiliki mimpi dan motivasi yang besar untuk menjadi orang yang lebih baik, khususnya ketika ia ingin berkeliling dunia ya. Karena kita berhubungan dengan bahasa internasional, tentu saja mimpi yang terbesar adalah kita bisa berkomunikasi dengan orang luar atau bisa menginjakkan dunia luar. Makanya saya beri judul dengan Jejak Sang Pemimpi. Nah, di bab 6 ini saya membahas dua. Yang pertama itu sang motivator, yang kedua adalah sang inspirator. Nah, di situ di motivator itu saya membahas, walaupun sebenarnya di disertasi saya tidak membahas tentang outcome daripada orang yang belajar di Pare, karena katanya supervisor saya bahwa terlalu luas pembahasanmu. Jadi sayang dong kalau misalkan saya sudah dapat. Kenapa? Karena ketika saya pulang dari Pare, saya tetap menjaga komunikasi yang baik dengan teman-teman yang ada di Pare. Akhirnya kenapa? Saya jadi tahu ternyata teman-teman yang telah dari Pare semuanya ada yang kerja di kapal pesiar, ada yang sudah lolos CPNS, ada yang lolos beasiswa, ada yang sudah lolos interview kerja. Itu saya dapat semua. Kenapa dosen saya melarang untuk saya tidak membahas itu? Karena takutnya itu akan berkepanjangan, karena kan dosen saya maunya setelah pulang dari Pare selesai. Penelitian di Pare sudah selesai, tidak ada penelitian berkelanjutan. Nah, ternyata saya masih jaga komunikasi dengan teman-teman dan saya tahu seperti ini kabar mereka. Di situ saya berpikir bahwa ini bagus dipisah dalam sebuah buku, karena tidak saya bahas di disertasi saya buatlah sebuah buku. Jadi di sini yang bab 6 ini tidak ada dalam disertasi saya, tapi ada dalam buku ini. Jadi semuanya tersimpan rapi, dokumentasinya tersimpan rapi. Nah, sudah saya bahas. Nah, yang bagian kedua ini adalah kisah sang inspirator. Salah satunya adalah Mr. Akbar. Kita tidak pernah kenal sebelumnya ya. Inspirator yang pertama saya kenal. Yang pertama itu dia namanya Kanda Rahmat. Dia orang Sidrap juga, dia ke Pare. Setelah pulang dari Pare, dia buat kampung Inggris di Pak Baresang sana. Nah, itu adalah kampung terpencil, dia buka akses ke sana. Dia buka akses, sekarang dilirik oleh pemerintah-pemerintah yang ada di situ. Misalkan Kincir Angin, PLN. Dia sudah dapat hibah-hibah atau dana-dana bantuan, karena memang niatnya besar sekali, karena di sana adalah daerah yang sangat terpencil dan dia bisa buka akses. Yang kedua, saya cari lagi saya harus cari nih orang yang inspirator yang bisa saya masukkan di buku. Kemudian saya search di internet, saya dapat Mr. Akbar. Akhirnya saya cari IG-nya, ada di situ. Saya cari IG, setelah itu lama-kelamaan kita bisa terkontak melalui WA dan Facebook, ternyata alhamdulillah. Dan Mr. Akbar ini setelah pulang dari Pare, kemudian lulus di Inggris, kemudian balik lagi ke Pare membangun. Jadi dalam motivator itu adalah ketika mereka yang telah ke Pare dan merasakan manfaat dari Pare. Itulah sang motivator dalam buku ini. Jadi orang yang dari Pare, pulang dari Pare itu ada yang lolos CPNS, kemudian ada yang kerja di kapal pesiar dan sebagainya. Nah, inspirator adalah orang yang dari Pare, kemudian keluar ke Pare, habis itu memberikan kontribusi lagi sebagai hasil belajar di Pare. Misalkan bangun kampung Inggris, kalau Mr. Akbar bangun kursusan lagi di Pare, seperti itu. Jadi memberikan manfaat kepada orang lain. Seperti itu. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejak Mr. Akbar ini ya. Malah Pak ini, saya jujur sampai saat ini saya untuk memulai menulis berat loh. Saya udah berapa kali nulis untuk pengalaman, mungkin pelajaran berapa. Kayak kesibukan mungkin. Ya, itulah betul fokus, masalah fokus aja. Ini yang mana prioritaskan kita. Prioritas. Oke. Bagi teman-teman yang ingin
pesan bukunya silakan. Ini kan ada Flip English Pare, Pratiwi. Silakan pesan ke Mbak Widya. Berapa? Mungkin bisa apa? Sebutkan nomor WA-nya atau bagaimana? Atau follow aja IG-nya Mbak Iya. Widya Pratiwi. Nanti kan juga tersimpan. Pasti kebanyakan itu yang lihat nanti mungkin biasa besok pagi lihat nanti live IG ini akan disimpan di story ataupun di IGTV. Baik, Yes. oke. Karena waktu kita yang mulai larut ini. Biasanya saya biasa minta sebelum ditutup apa pesan bagi teman-teman. Jadi Miss Widya pesan buat teman-teman bagi yang entahlah masih ragu tentang pentingnya bahasa Inggris atau entahlah orang yang masih apa anggap bahwa bahasa Inggris itu hal yang sia-sia. Mungkin bisa memberikan closing statement. Oke. Bahasa Inggris itu banyak orang yang bilang bahwa bahasa Inggris itu susah ya. Bahasa Inggris itu susah. Sebenarnya bahasa Inggris itu apa namanya? Tidak sesusah orang bayangkan. Yang pertama adalah kita harus membangun mindset yang positif tentang bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi bahasa Inggris itu saya tekankan bahwa bahasa Inggris itu apa namanya? Tidak sesusah yang teman-teman bayangkan. Mungkin teman-teman kurang belum menemukan sebuah strategi belajar yang bagus untuk belajar bahasa Inggris seperti itu. Sebenarnya ada sih, saya punya beberapa strategi untuk belajar bahasa Inggris dan mungkin metode-metode. Tapi kalau metode ini kan khusus ke guru ya. Tapi kalau untuk strategi belajar, mungkin kalau suatu saat Mr. Akbar atau Di dari lain waktu. Filipina, di lain waktu kita bisa ini lagi, saya bisa share tentang strategi karena kemarin fokus saya adalah strategi belajar. Jadi saya bisa berbagi tentang strategi belajar. Jadi intinya bahwa bahasa Inggris itu tidak sesulit yang teman bayangkan. Justru ketika kita menguasai bahasa Inggris, kita akan menggenggam dunia seperti itu. Bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Jadi kita perlu tekankan itu. Bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Sekarang ketika kita belajar bahasa Inggris, kita akan mengetahui informasi dunia. Ketika kita tidak mengetahui bahasa Inggris, kita hanya akan bergelut di Indonesia saja. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengetahui informasi-informasi atau perkembangan dunia karena sekarang info-info yang penting atau yang berbobot itu justru disajikan dalam bahasa Inggris kan? Seperti itu. Jadi ketika kita tidak mengetahui bahasa Inggris, kita hanya akan terbelenggu dalam wilayah-wilayah lokal saja seperti itu. Zaman sekarang, zaman era globalisasi kita harus menjadi orang yang mendunia atau internasional supaya kita bisa ke negara A, negara B seperti itu. Mungkin itu Luar saja, biasa. Mr. Akbar. Yes. Oke, terima kasih atas closing statementnya dan terima kasih atas waktunya Miss Yes. Widya. Jadi rencana kapan ke kampung Inggris lagi? Setelah pandemi mungkin karena saya harus Oke, bertemu silakan. juga bertemu dengan dengan kursusan-kursusan atau owner yang kemarin memberikan saya izin untuk penelitian. Saya mungkin karena insya Allah bulan 2 atau bulan 3 saya akan promosi dan promosi untuk Oke, mode. dokter saya. Setelah itu saya akan mengabarkan berita baik ini kepada mereka. Ini salah satu dari hasil kebaikan mereka mengizinkan saya untuk untuk penelitian di situ. Oke. Semoga dimudahkan promosi dokternya. Jadi Dokter Widya, Mbak Widya Pratiwi. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Mbak Widya. Tidak apa-apa saya panggil Mbak karena memang juga asalnya dari Jawa ataupun tinggal di Sulawesi. Nantilah kita berbincang-bincang lagi karena jujur ini udah jam 10 malam lewat ya di Sulawesi ya. Baik, Iya, sekali betul lagi sekali. thank you so much. Sampai ketemu lagi Mbak Widya. Saya akhiri Terima ya. kasih atas Bye bye undangannya. Mbak Widya. Sukses Oke, sekali buat Mbak Widya. ya. Bye bye. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
di live chit chat. Insya Allah kedepannya tetap akan ada. Jadi kenapa bukan materi bahasa Inggris yang saya tampilkan di live chit chat? Karena untuk materi bahasa Inggris teman-teman bisa banyak peroleh kok. Google bisa kok membantu. Di sini kita akan belajar bagaimana, karena hal yang paling penting ya ketika kita ingin belajar bahasa Inggris adalah kita suka dulu. Kita pelajari, kita ubah mindset kita. Mindset for learning English. Semua teman-teman, semua orang punya cerita sendiri ketika mempelajari bahasa Inggris. Saya juga ketika mempelajari bahasa Inggris, mulai dari belajar bahasa Inggris, mulai lebih spesifiknya belajar IELTS karena saya mau lanjut S2 saya ke luar negeri untuk dapat beasiswa. Saya punya cerita sendiri. Mulai dari belajar IELTS-nya hingga daftar kampusnya dan juga mendapat beasiswanya. Bukan hanya sampai dapat beasiswanya, tapi ketika menyelesaikan studi di University of Bristol. Banyak hal yang saya juga lewati. Bukan ingin menampilkan apa yang kita lewati, hanya bagaimana mungkin pengalaman-pengalaman yang kami lewati itu bisa jadi menjadi key button. Oh inilah, ternyata saya juga bisa. Ternyata orang yang kemampuan bahasa Inggrisnya rendah pun bisa dapat beasiswa. Itu yang kami inginkan. Bagaimana informasi yang kami, jujur, informasi beasiswa itu terbatas. Dulu waktu saya masih S1 semester 3 semester 4 itu informasi beasiswa itu hanya terbatas oleh orang-orang yang bergelut dengan birokrasi. Tapi sekarang borderless. Sekarang informasi beasiswa tersebar. Sekarang bukan masalah bisa tidaknya, mau atau tidak. Mau enggak? Berani enggak bayar di depan? Bayar depan bukan pakai uang maksud saya. Berani enggak berkorban? Mulai dari waktunya, mulai dari tenaganya, pikirannya, berani enggak? If you have a big dream, you should try. Ya, kamu harus berjuang. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Nanti boleh request kalau ingin materi apa, pengalaman apa, mungkin tentang gimana apakah bahasa Inggris mendukung ketika ingin kita daftar PNS, ya. Karena sekarang momen-momennya PNS, saya lihat gonta-ganti foto profil dengan sumpah-sumpah jabatan PNS. Memang lagi tren ya, lagi tren. Kemarin trennya beasiswa, sekarang trennya lah PNS. Mungkin, dan ada beberapa teman-teman yang memang mengatakan ke saya sangat membantu, Sir, waktu saya ke kampung Inggris sangat membantu karena mental saya terbentuk dan daya juang atau semangat saya untuk belajar itu semakin besar. Baik, terima kasih. Saya akhiri live chat kita. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.